kedua adalah upawasa. Upawasa itu kalau kita kenalnya kan tidak makan ya, tidak makan saja, tapi dalam agama itu tidak. Puasa dalam agama itu adalah puasa pikiran, puasa perkataan, dan puasa perbuatan. Lihat pegawai kita ada yang 17, 14, 15, dan 16. 14 itu puasa perbuatan. Dewa Gereja Gunung Pradya Pujana Saucam Arjawa. Brahmacharya Ahi Hamsa Sarira Tapa Surusyake. Jadi Dewa Gereja Gunung Pradya jadi Pujana Saucam Arjawa, jadi selalu memuja, selalu berbakti kepada dewa, kepada gereja seperti beliau. Pradya orang-orang pintar, seorang guru. Saucam selalu meningkatkan kesucian, Arjawa kejujuran. Ahimsa tidak menyakiti, Brahmacharya mengendalikan nafsu. Brahmacharya bukan hanya sekedar menuntut ilmu, artinya Brahmacharya itu juga mengendalikan nafsu, tidak berlaku hubungan suami istri ketika berhubungan. Itu adalah puasa perbuatan. Kemudian puasa perkataan. Kata-kata yang menyejukkan, anu duwe karamwa yang satyam dia hitam jaya, suodaya biasa jaya manmai kapal ujiati. Jadi anu duwe karamwa kata-kata yang tidak menyakiti, satyam jujur. Pria kita membuat orang itu senang, tapi bukan berarti tidak konsolnya terus berbuat jahat, dilopi-lopi, enggak. Jadi tetap dikoreksi, cuma disampaikan dengan cara yang benar, gitu ya. Cara itu berpuasa perkataan. Kemudian berpuasa pikiran. Mana prasada saudara, mama tahu ini geraha. Bahwa sabuti dari tahun manasan ukiati. Jadi mana prasada, jadi pikirannya tenang. Jadi tidak berusaha selalu tenang, selalu berpikir suci, selalu berpikir tentang Tuhan. Itu berpuasa tentang pikiran. Jadi tidak saja dalam agama itu berpuasa makanan, tapi juga berpuasa pikiran, berpuasa perkataan, berpuasa perbuatan. Berpuasa makan itu hanya merupakan proses awal. Proses awal dalam rangka mensucikan raga kita, jiwa kita. Jasmani dan rohani kita disucikan dari apa? Dari proses ahimsa. Kenapa Pak Gede dari proses ahimsa? Makanan apapun itu didapat pasti karena ada pembunuhan. Bapak metik sayur itu tumbuh, enak hijau dipetik ini. Kita membunuh hubungan, kita membunuh legal permanusiaan. Ayam aja enak, dia seneng, boleh pakai boy, diuber, dipotong, dibelek. Dia apa? Pembunuhan, ya. Karena apa? Ahimsa adalah pantangan yang paling utama ketika seseorang ingin meningkatkan kesucian. Nakripo pranimam himsa mangsa prapat yang dikacet, najak prani warasetas mamawat diwardaya. Kita akan seperti ada 5 sloka 48. Tidak dapat dihindari nakripo pranimam himsa, tidak dapat dihindari namanya pembunuhan untuk mendapatkan makanan. Dan proses pembunuhan atau ahimsa adalah pantangan yang paling utama ketika seseorang ingin meningkatkan kesucian ini. Oleh karena itu, ayo, makanya puasa itu dalam rangka menyucikan jiwa dan raga, terutama jasmani kita ini dari proses karena pembunuhan tadi. Biasanya kalau dari teman-teman perguruan silat, saya pernah ikut jalur kuning, soalnya ketika kita akan naik kelas, itu kita mesti puasa dulu puasa 3 hari, nanti baru diisi. Ternyata itu proses menyucikan dan mengosongkan. Lah kalau kebak harus diisi harus itu tadi. Makanya dikosongkan suruh puasa secara fisik, secara rohani supaya kita bersih, supaya suci, supaya gampang masuk. Sama dengan kita mau memasukkan
mengalirkan air melalui selang, kemudian kalau selangnya kotor, airnya kan nggak bisa mengalir dengan lancar. Begitu juga dalam tubuh kita. Ketika tubuh kita mungkin kotor, ilmu yang diberikan oleh guru kita mungkin tidak akan masuk dengan sempurna dan kita pun tidak akan menerima dengan baik. Itu hanya proses puasa. Tapi yang paling penting, meskipun dia puasa 3 hari tidak makan tidak minum, tapi pikirannya kalau kawan dia tak kena. Pikiran itu harus dikendalikan oleh UNETO akhirnya. Harus pikiran juga dikendalikan, perkataan juga dikendalikan, perbuatan juga dikendalikan. Dibuat coba orang lapar itu kan kena senggol titik itu wanita deh, makanya dalam keadaan lapar itu kita sesungguhnya diminta untuk mengendalikan diri. Itulah proses puasa. Jadi belum kakak itu sebelumnya masih belum menerima warung berapa, dia masih dalam perjalanan, masih kakak ini masih dalam proses pencarian. Kemudian yang ketiga adalah apa beratanya? Kira-kira puasa apa itu berat? Tidak berbicara atau berbicara tapi berbicara yang baik-baik. Bagaimana orang guru kalau tidak bicara seorang guru kan tidak bisa. Tapi pada kesempatan itu pada saat renungan Siwarati sesungguhnya kita tidak bicara itu supaya kita bisa merenung, supaya kita bisa komunikasi dengan diri kita, itu loh maksudnya. Kalau kita ngobrol gitu bagaimana mau komunikasi dengan diri kita kan tidak bisa. Merenung kita, tapi dalam kehidupan itu awal. Prosesnya kan yang lebih penting kan dalam kehidupan sehari-hari, gimana kita mau berada, bagaimana kita mengendalikan ucapan kita. Ada berapa pengendalian ucapan anak-anak dalam Hikayat Parisuda? Disebut apa pengendalian ucapan? Wajika Parisuda. Ada berapa wajika Parisuda? Wajika Parisuda tertuang di dalam kitab Sastra Nucaya Sloka 75. Ya, ada 4 pengendalian. Nihanta ujar kena, ujar alu, ujar apergas, ujar pisuna, ujar licin. Ujar alu tidak berkata kotor, ujar apergas tidak berkata kasar membentak, ujar pisuna tidak memfitnah, ujar dia tidak berbohong. Itu pengendalian perkataan. Oleh karena itu, Mono Brata mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan ucapan kita dalam keseharian. Tapi dalam malam Siwarati seharusnya kita tidak berbicara, kita bermeditasi sehingga kita dapat berkomunikasi dengan masyarakat. Posisi tak laku. Jangan pikir yang 2 bulan atau 2 minggu apa yang saya lakukan tadi. Dari pagi coba ini kan, dari pagi dari jam 9. Kamu jam 12 lagi kan? Nah itulah pentingnya kita diam. Ayo dari pagi aku bangun jam 6. Di hari lali, lali opor. Jadi oleh itu kita dengan diam itu kita bisa berkomunikasi dengan diri kita dengan sangat. Ketika kami kita tidak bisa. Ya, nah. Mono Brata juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengendalikan perkataan, karena di dalam niti sastra juga mengatakan wasista dimitante manuh mitra apa itu? Karena kata-kata kita mendapatkan mitra atau mitra teman atau sahabat. Wasista dimitante manuh duka, karena kata kita mendapat duka. Ya, teman kita tapi suwi di balang batu teman kita. Kata-kata itu kadang-kadang perlu dikendalikan. Ya. Kemudian wasista dimitante Manu Laksmi, karena kata-kata mendapatkan keberuntungan. Wasista dimitante pati katamu, karena kata-kata kita mendapatkan kematian. Kematian bukan berarti kehilangan fisik ya, kehilangan kesempatan itu kematian. Terus ojo ambil si Santi itu ngomongnya kasar. Padahal itu kuadrnya ngajak beraktif connecting. Kalau si Santi gak cerewet, orang dicak. Terus Santi ada bicara cerewet itu.
Nah, oleh karena itu ayo kita kendalikan perkataan kita. Nah, adik-adik, Bapak Ibu, ketua yang saya hormati, demikian itu berata dalam malam Syuro. Ayo, tidak saja kita lakukan dalam malam ini, tapi ayo kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hari kita, dalam setiap perbuatan kita. Oke. Nah, kemudian kan bertanya, Pak D kok enak banget si udah ke satu malam kok dia sudah bebas dari dosa. Itu ceritanya memang dibekal begitu, tapi perjalanannya jauh. Jadi untuk mendapatkan bisa melakukan proses 3 tadi, si Luka kan digambarkan naik ke mana? Ke atas pohon. Pohon itu kalau bahasa Bali ini bukan dulu ya. Pohon itu kalau bahasa Balinya kayu. Kayu itu artinya kayu. Kayu itu salah satu artinya pikiran atau hati. Kenapa? Jadi dinaikkan pikiran kita itu ayo kita tingkatkan. Karena apa? Setiap perbuatan kita itu diawali dari pikiran. Bagaimana pikiran itu merespon mata kita, bagaimana pikiran itu merespon telinga kita, bagaimana pikiran itu merespon hidung kita, bagaimana pikiran itu merespon mulut atau lidah kita, bagaimana pikiran itu merespon kulit kita, indera perasa kita. Oleh karena itu, ayo pikiran ini kita tingkatkan. Ikan manah ngarannya yaitu witning indriya. Maprawat kita yang disubur asubur kamu, punang ikan manah berikan kabar tali sakal. Asal saya suara 80. Jadi pikiran itu yang pertama kali harus kita kendalikan. Apa ikan manah? Yaitu witning indriya, karena itu dari awal dari gerak indriya. Jadi begitu kita melihat di meja itu ayam goreng, wis gak ngerti bapaknya belum makan, masih belum makan, sikat langsung masih teko bapaknya itu loh kamu teh. Itu kita merespon. Jadi mata kita melihat, begitu pikiran kita diliputi oleh nafsu atau kama yang tidak terkendali, kita main sikat saja. Itu adalah biasanya kalau dengan kasar ngomong saya katakan binatang itu bereaksi seperti itu. Jadi binatang itu begitu dia menerima stimulus atau suatu akibat langsung bereaksi, gak pikir. Tapi manusia kan tidak harusnya. Begitu dia menerima satu stimulus atau rangsangan atau dia berpikir dulu, baru kita respon. Itu keunggulan manusia ya. Jangan sampai kelahiran kita sebagai manusia disia-siakan. Apa ikan dari uang kamu juga ya, punang ya dulu awaknya saking sangsara, makanya pertama ikan dari uang itu. Keutamaan jadi manusia karena dia dapat menolong diri. Sebelum awal dia saking sangsara, menolong dirinya dari kesengsaraan. Maka sadari tubuh kamu dengan jalan berbuat baik. Bukan orang lain yang menolongnya, diri kita orang lain itu merespon sesuai dengan apa yang kita lakukan. Coba kalau kita ketemu teman atau misal kita begini tangan kita, teman kita pasti begini ya juga ya. Coba kita ngomong gini, ya teman bukan ini ya. Orang lain itu merespon seperti apa yang kita lakukan. Ya kita tersenyum, orang pasti tersenyum, nggak mungkin merengut dan tidak senyum. Mungkin sakit gigi berarti nggak senyum ya. Nah, oleh karena itu, jadi ayo kita tingkatkan pikiran kita. Salah satu seperti saya katakan tadi, kalau dalam kita manusia mana satya sudia. Ayo tingkatkan pikiran dengan kejujuran. Karena sekali kita berbohong, akan terus berbohong ya. Gak mungkin orang berbohong sekali besok nggak bohong, pasti bohong. Karena nutupi bohong sih mau ya. Ya. Jangan. Coba ya apa coba. Apa? Siapa namanya? Ilan. Ilan misalnya. Ilan ini suka sepak bola ya. Anggap aja suka sepak bola ya. Kan timnas main tadi. Anggap saja Ilan. Dan nonton sepak bola. Tadi hobinya nonton sampai malam.
Padahal besok ini dia ulangan Pak, masuk jam 6 pagi. Karena nonton bola sampai jam 1, nggak puas deh di TV, lewat YouTube nyari-nyari permainan sepak bola tadi. Karena dia termasuk anak komentator, gua nyari sampai jam 1 nggak tidur. Lupa sinau ini. Bangun pagi jam 6, ibu wis tahu, ibu sudah tahu dia mau ulangan, tapi dibangun nggak bangun. Akhirnya baru bangun jam 7, berangkat ke sekolah. Telat kan? Gua di kantor tadi, sudah di kantor. Di sekolah tanya, Ikan, kok terlambat? Iya Bu, saya tadi malam belajar sampai malam karena saya sekarang ulangan tuh. Udah bohong ya satu ya. Tadi malam nonton TV kok. Nah gurunya tanya lagi, itu baru satu bohong. Gurunya tanya lagi, Bapak Ibu enggak bangun enggak? Oh iya enggak, bapakku sibuk. Karena Bapak Ibu bangunin. Tapi karena ngantuk saking anglernya tidurnya, enggak mau bangun. Terus tanya lagi Pak Guru, udah dua bohong ya. Terus Pak Guru tanya, sibuk pelajarin tadi apa? Oh matematik Pak, lo 3 berbohong. Semakin banyak ibu guru bertanya, semakin banyak berbohong. B, ibu-ibu juga begitu ya. Kalau nanti bapaknya pulangnya telat, tanyain, Bapak Ibu bohong apa enggak? Itu kan bohong kan dosanya nanti dia yang ngatur. Kalau pulangnya telat, oke, dulu mau lebur, Pak, kok pulang telat? Kamu mau lebur, Cici bohong, leburnya mau kamu ada tugas dari kepala. Padahal dia dulu ini konsentrasi, gitu ya. Oleh karena itu, ayo kita tingkatkan kecerdasan pikiran kita dengan kejujuran. Kedua dengan pengetahuan. Dalam kehidupan kita banyak dihadapkan pada satu pilihan-pilihan yang sulit ya. Tak kasih pilihan yang sulit sekarang. Kita lagi di supermarket, ya. Kita di supermarket sama-sama. Supermarket itu sudah mau tutup kan, supermarket jam 9 biasanya tutup ya, jam 9. Kita antri nih, tinggal 4 orang yang antri. Kita paling terakhir, Bu. Pasti kita paling terakhir. Terus sepi karena Allah bilang, kita saja kurang belanja 1. Kalau buku apa namanya? Coklat itu apa? Silver Queen. Kalau buku Silver Queen. Tapi itu tidak ono. Ternyata di depan waktu buka dompet, duitnya jatuh. Jilala itu apa? Tiba-tiba duitnya jatuh, ibu tuh nggak tahu. Belakang kita juga nggak tahu. Langsung pikir kalau duit itu tak cukup, aku tidak mesti duit. Tapi nggak tak cukup, tak kasihkan ibu itu nggak dapat silver queen. Pikir, silakan. Keputusan ada di tangan adik-adik. Kalau kita memiliki kecerdasan, terutama kecerdasan pengetahuan agama, kita ambil uangnya jatuh dan begitu kembalikan. Ada itu udah deh, bawa aja. Mungkin karena bos dia nggak mau wis sama dia ciri itu dulu begini kayak ibu paling mau dikasih ada bisa tahu kan. Tapi kalau kita tidak memiliki pengetahuan, ya kita sangi, kita langsung dari Silver Queen. Besok makan Silver Queen, burus terus karena muncul tadi. Ya, itu mungkin pilihan yang agak sulit. Ya, sekarang pilihan sih lebih gampang. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah ngalami, Bapak Wati juga pernah ngalami. Ketika masih muda ya, bapaknya kan ingin punya pacar, punya istri yang cantik ya, dia Bapak Wati. Istrinya cantik, terus kaya, terus pinter, kan gitu kan maunya ya. Terus yang ibu-ibu juga gitu, pengen suaminya yang ada dia tuh pengen pacar ganti ya. Kaya. Nah, pinter, tapi pilihannya ini rada aneh. Sing pinter, kaya, sing ganteng, soge, iku duga itu apa? Dablek, wis dablek sadabel karek. Ono iki sing wajahnya biasa-biasa saja, cenderung jelek kayak Bapak ini ya. Cenderung jelek lah, tapi gak isi tidak boleh ya. Tetapi orangnya baik, orangnya sopan, suka menolong, jujur, sayang dalam dia. Pilih yang mana? Ayo, pilih yang mana? Isi kamu berkata itu elek. Sekarang begini,
yang cantik tadi, yang ganteng tadi 50 tahun lagi jelek. Nah yang jelek tadi 50 tahun lagi itu amburadul tak karu-karuan. Tetapi kan budi pekertinya baik. Yang cantik, yang ganteng tadi juga nggak suwe paling kawin 5 tahun terus ditinggal awak diri. Di boleh mana wis oke kok. Tayo kok ibu kon dari mana mikirin. Ya. Oleh karena itulah pentingnya kecerdasan kita, pentingnya pengetahuan kita. Pilihan-pilihan dalam hidup itu banyak sekali yang memang kadang-kadang kita sulit menentukan. Hanya dengan memiliki pengetahuan, memiliki kecerdasan, kita akan dapat menentukan pilihan yang benar. Dengan kecerdasan juga, Luther sudah naik ke atas pohon supaya tidak tidur, supaya bisa jaga, supaya bisa kembali metik. Dia apa? Memetik daun biwa. Memetik daun biwa artinya kita sudah mampu menghilangkan segala dosa dan kesalahan kita. Pelan-pelan kita petik, pelan-pelan kita buang. Apa yang kekurangan dalam diri kita? Setelah jaga introspeksi diri kita tahu, ayo kita petik satu-satu. Oh, kemarin saya nyampe rumah istri nggak nyiap no kopi atau teh, aku ngamuk. Wis aja aku nggak ngamuk. Itu pelan-pelan satu-satu kita hilangi. Oh kemarin anakku dapat nilai 8, anak dapat nilai 8 tak seneni. Oh besok 8. Satu-satu. Oh biasanya aku sinau mek 1 jam, wis tak hilangi besok saya belajar 2 jam. Artinya apa yang ada dalam diri kita, ayo satu-satu kita buang, satu-satu kita petik, satu-satu kita hilangkan. Ya, jangan berpikir akan dapat apa, jangan berpikir akan jadi apa. Si Luther ketika menjatuhkan daun itu berpikir nggak di bawah ada ligayoninya siwa. Tidak. Mari di tangan saya. Ya karosi ya dasnasi ya cubosi dadalisa ya tapas ya si kaum daya tak kurus samara panah. Bhagavad Gita 9:27. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau makan, yaknya apapun yang engkau kerjakan, tanpa berata apapun yang engkau lakukan itu sebagai bentuk persembahan kepada Aku. Ayo kita lakukan ini sebagai bentuk persembahan kepada Sang Yang Widi. Saya memperbaiki kualitas diri kita ini untuk kita persembahkan kepada Sang Yang Widi. Jangan berpikir akan jadi apa, akan dapat apa. Tuhan sudah menghitung, Tuhan itu tidak akan pernah salah menghitung karma atau pahala kita selama kita melakukan dengan tulus ikhlas ya. Jangan berpikir karmane wati karas terima pale suka gajana karena pala itu mati sandu setiap karmani. Jadi berbuatlah kamu karena kewajiban, bukan karena mengharapkan hasil baru kamu berbuat. Dan jangan juga kamu tidak berbuat. Aku jiatok rajin nampuro. Pos isu nampuro lali sinau. Gak mungkin akan iso. Sinau nanti Sang Yang Widi akan memberi. Sudah. Pagi di pura, jam 7 tak keluar di pura. Lu jam 9, lu cek pura. Jam 11 lu cek pura. Kita lapor di pura. Sesuk aku ujian aku tak jalur ke Sang Yang Widi begedes. Tidak sinau ora iso. Kudu sinau. Baru Sang Yang Widi akan memberikan. Tapi tidak benar. Kejujuran itu karena apa? Apa yang kita dapatkan itu hasil dari karma, hasil dari perbuatan kita. Niatan guru karma tuang karma jaya di karmana, sarina yatra bicara dan prasidia karmana. Bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan, sesuai dengan kewajibannya, kewajibanmu. Karma jaya berbuat itu lebih baik daripada tidak berbuat. Kamu nggak berbuat tidak hasil. Karena bahkan sarina yatra bicara dan prasidia. Tubuh kita ini pun akan berpelihara kalau kita tidak berbuat. Bayangkan kalau nggak adu seminggu, ya apa rasanya? Itu kan berbuat juga ini, ya kan? Coba nggak usah ambekan, nggak usah ambekan 2 menit ya, malah ambekan gak terawat tubuhnya. Ayo kita bekerja. Tuhan itu hanya memberi, sekali lagi. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan tidak pernah mencoba umatnya. Ibu ingat, kasihan Tuhan.
Ya tenang ya, Tuhan lagi mencoba sama mereka. Nggak pernah Tuhan itu mencoba. Dari sekian sifat Tuhan itu, sifat Tuhan itu mencoba. Itu pahala atas karma kita. Sekarang ini mulai perbaiki, jangan bilang sabar ya, ini ujian dari Tuhan. Kalah guru dari ujian, dosen Tuhan jadi guru uji awak diri enggak. Karena tadi kita dari kasih paham aja masih berita itu akhirnya dapat lanjana karena kemudian tidak tahu karena akhirnya dapat lanjana karena ketidaktahuan kita menjadi tersesat, menjadi salah jalan. Bukan saya itu hanya memberi, opo sing awak dhewe lakukan dikasih kok. Nggak minta apa-apa beliau. Sekali lagi tidak minta apa-apa Bapak Ibu. Ke pura misalnya tidak bawa canang sari, kira-kira saya mungkin nolak ngoboten. Nah, terus Bapak datang bawa babi guling, gotok-gotok sambil suruh di depan sambil dia boten. Hanya disuruh berpikir, memikirkan beliau. Gak usah mikir yang lain, tapi bukan berarti kita tidak bekerja. Ya barangkali sudah dengan kewajiban kita. Mamano bawa marbaktu madaji mamna maskuru mampiwesiasi yuk bayu atmana matarayana. Dengan mengusahakan pikiran dengan penuh rasa bakti, mamano bawa madaji mamna maskuru menjadikan aku sebagai tujuanmu. Mampir tujuan atmana matarayana. Atman kita kan mencapai parayana, tempat yang paling utama. Ketika kita berpikir dengan memikirkan dengan penuh rasa bakti, artinya itu tadi, ayo awali dengan doa, kita sudah berpikir dengan sangat tinggi. Setiap aktivitas, ayo yang lupa lagi. Padahal aku nggak apa doa, kan ada yang begitu ya. Aku nggak apa doa, ayo apa nggak apa doa? Bahasa itu. Nah, saya itu maha tahu, satu sakti ya. Kita dengan bahasa apapun doa kita ucapkan, saya itu ngerti. Ya, bahasa Inggris ngerti, bahasa Jawa ngerti. Bahkan kita nggak minta, nggak ngomong aja bisa ngerti. Kadang kita yang tidak tahu apa sesungguhnya yang kita minta. Apa sesungguhnya yang kita minta di rumahku setiap ngasih tahu awal pujian pasti ada tuh. Oh, mayu werti ya suwerti, werti pratnya subuh seriam dan mesentano werti tesangkute satu rodaya. 7 yang diminta tumbuh dalam hidup kita. Ayu kan umur panjang, umur harus tumbuh. Yase itu tentang hidup. Yase berarti tentang hidup kita harus tumbuh. Ayu berarti pratnya kecerdasan kita harus tumbuh. Suka kebahagiaan kita harus tumbuh, kesenangan kita. Suka seriam itu kebijaksanaan, kebahagiaan, kebijaksanaan. Dharma kita harus tumbuh. Selanjutnya sabta berdaya. 7 itu harus tumbuh, sama satu lagi keturunan. Ayu di tradisi Dharma sentana berisce. Sentana kan artinya anak. Kita harus punya anak. Karena apa yang menolong kita di alam sana katanya kan suputra anak, yaitu harus punya anak. Jadi 7 hal itu sesungguhnya yang kita minta. Tapi kadang-kadang kita minta yang lain-lain. Nanti saya dulu sama ibu nanti bapak ibu sakar minta apa ya apa. Nah ibu kuat, tapi nah ibu nggak bisa, orang tua nggak bisa. Seorang anak pun harus memahami keadaan. Apalagi di zaman sulit seperti sekarang ini ya, orang tua itu mumet kepala jadi kaki kepala mikir banget. Nah, Bapak Ibu ada sekalian, aku bahwa dia yang hormati, masih ada setengah jam, nanti barangkali ada pertanyaan. Demikian sedikit cerita tentang Guru Brage. Ayo kita jadikan pelajaran, jadikan panduan dalam hidup kita. Ayo kita senantiasa mengendalikan perkataan kita, senantiasa terjaga eling dan waspada, kemudian senantiasa upawasa, jaga dan monobrata ya, makan itu juga dikendalikan makanan ya. Nah, puasa juga bukan hanya sekedar makan ya, makan nasi ya, tapi mengendalikan puasa dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya. Mungkin
Demikian yang dapat saya sampaikan. Ulan balennya. Om sarwa sang swasti bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om sarwa sang sampir bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om sarwa sang manggala bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin diri kita sendiri. Om sarwa sang purna bawantu, sehingga kita dapat berpakaian. Om Aristani Mesarwa Aturan Bersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan penyakit, untuk meningkatkan kualitas mungkin. Tertutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Barangkali ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya di rumah dulu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau disampaikan, Pak De nggak begitu.